Tapi orang Kristen hari ini, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen hari ini, banyak yang tidak mengalami pertobatan yang sejati, yang benar, sebagaimana yang dialami oleh anak bungsu dan Sakeus. Mereka tetap ada di gedung gereja, mereka tetap ada dalam kebaktian-kebaktian gereja. Mungkin mereka sesekali menyesali kesalahan atau dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah mengalami perubahan cara berpikir, sehingga mereka tidak pernah mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Apalagi mereka melakukan ngerti aja enggak. Hari-hari mereka tetap lewati, jalani dengan cara berpikir mereka yang egois, yang masih terus berpusat pada kepentingan diri mereka sendiri, masih mengerjakan kehendaknya sendiri, yang segala sesuatunya diukur dari keberhasilan jasmani. Mereka menikmati kesenangan-kesenangan duniawi dan jasmani. Cara berpikir, filosofi mereka adalah filosofi dunia, yang sama dengan cara berpikirnya iblis. Seharusnya setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka bertobat dan kemudian mereka dibaptis, dan kemudian mereka hidup dalam pertobatan yang benar. Hidup mereka berbalik arah. Yang tadinya mereka hidup untuk diri mereka sendiri, untuk dunia, dengan segala kesenangannya, sekarang mereka kemudian berbalik hidup untuk Tuhan, untuk Allah, untuk melakukan kehendak Tuhan, mengalami proses perubahan cara berpikir. Tapi itu hari-hari ini, dan mungkin sudah sekian waktu lamanya, semakin hari semakin hilang di gereja. Karena ternyata pemimpin-pemimpin gereja pun, para pendeta, penginjil, pengajar, dan apapun namanya, yang melayani mimbar, ternyata juga tidak hidup dalam pertobatan yang benar. Orang-orang ini sesungguhnya sekalipun menyebut dirinya Kristen, tetapi hidup mereka adalah hidup tanpa Kristus dan di luar Kristus. Hidup Kristen mereka tidak ada salibnya, karena mereka hidup tanpa pertobatan yang benar. Kalau mau digambarkan, orang-orang yang demikian ini sekalipun menyebut dirinya Kristen, tetapi tanpa Kristus, tanpa salib itu, kemudian mereka beraktivitas, mereka menjalani hidup begini begitu di dunia ini. Ada yang berhasil, ada yang sukses, ada yang luar biasa, dan ini ada segala macam. Mereka itu sebenarnya tidak ubahnya seperti orang yang main monopoli. Tahu main monopoli kan? Tidak ada ubahnya seperti orang main monopoli. Sama. Tapi mereka nggak sadar itu. Kalau orang main monopoli, setelah saat waktunya selesai main monopoli, kertas-kertas uang-uangannya, itu pendik-pendik ciliknya yang rumah-rumahan, hotel-hotelan, ya toh, kertas hipotek-hipotekan, semuanya dimasukin kok, itunya dilipet, masukin kotak, ya toh? Kan gitu kan? Kalau di dunia ini, orang yang main monopoli yang seperti itu, bukan uangnya, kertasnya yang dilipet dimasukin kotak, orangnya yang dimasukin kotak. Ya Bapak Ibu Saudara, kotak peti mati maksudnya. Terus kemudian diubur tanahnya juga kotak juga, 1x2. Maka pagi hari ini di minggu
yang kebetulan hari Rabu kemarin itu hari Rabu Abu, mari kita merenungkan hal ini dengan serius. Apalagi pagi hari ini kita mau mengambil perjamuan kudus Tuhan. Coba kita cek, apakah aku seorang Kristen percaya Yesus yang sudah dan sedang menjalani sebuah hidup dalam pertobatan yang benar? Apakah Kristenku itu adalah Kristen bersama Kristus dan ada salib Kristus? Atau aku sedang menjalani sebuah kehidupan Kristen karena aku disebut Kristen tetapi tanpa Kristus dan tanpa salib? Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar beragama, hanya sekedar berliturgi dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu. Jangan sampai kemudian kita seperti yang dikatakan dalam Yoel tadi, hanya mengoyakkan pakaian kita. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengoyakkan hati kita ini, Tuhan, hatiku. Hidup dalam pertobatan yang benar. Sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan untuk kita itu memperoleh hati yang baru, hati yang menghormati Tuhan, dan kemudian kita terus berproses dalam perubahan cara berpikir yang semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita semuanya adalah orang-orang percaya yang demikian, dan saya selalu bergumul berdoa, kita di tempat ini tidak ada tujuan yang lain kecuali kita mengalami proses perubahan hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, semakin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kemudian kita itu kalau begitu memiliki hidup yang demikian akan menjadi senjata-senjata kebenaran di tangan Allah, menjadi rekan sekerja Allah untuk proyek keselamatan jiwa-jiwa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita.